Jadi baik, di pertemuan ketujuh ini terkait dengan kelanjutan statistik ya. Dia histogram, poligon, frekuensi dan ogive. Sebenarnya ini hampir sama dengan diagram yang sebelumnya. Diagram sebelumnya kan ada 3 ya. Diagram garis, batang, sama lingkaran kan. Nah, ini hampir sama terkait dengan ini. Ini yang ini sepertinya masih kelanjutan dari yang sebelumnya ya. Oke, ini tujuan pembelajarannya juga bisa kita baca ya. Ini histogram, poligon dan frekuensi dan ogive. Ya, sebelumnya udah kita diskusikan ya kan. Penyajian datanya dalam bentuk diagram, ya kan, garis, lingkaran sama batang nih kan, ya kan. Oke, pertanyaannya, dapatkah Anda ya data statistik yang telah disusun menjadi daftar distribusi frekuensi disajikan dalam bentuk diagram? Untuk data yang telah tersusun pada distribusi frekuensi baik tunggal maupun berkelompok dapat dibentuk satu diagram yang dinamakan dengan histogram ya, poligon frekuensi. Sedangkan untuk data yang tersusun dalam distribusi frekuensi kumulatif dapat disajikan dalam bentuk ogive. Ya, seperti apa dia? Itu akan kita coba lihat ini. Ya, histogram dan poligon berfrekuensi. Histogram adalah bentuk penyajian daftar distribusi frekuensi dengan menggunakan batang-batang atau persegi panjang ya, lebarnya sama. Histogram ini hampir sama dengan diagram batang. Ya, tetapi batang yang satu dengan batang yang lain tidak terdapat jarak. Ya kan? Oke, pada histogram setiap persegi panjang menunjukkan frekuensi kelas tertentu. Lebar persegi panjang menunjukkan panjang kelas interval, ya, bisa diwakili titik tengahnya. Sedangkan tinggi frekuensi ini persegi panjangnya menunjukkan frekuensi kelas tersebut ada berapa jumlahnya. Gitu ya. Selalu ditempatkan pada sumbu tegak. Pada distribusi frekuensi tunggal, setiap batang mewakili satu nilai. Apabila titik-titik tengah puncak ya histogram dihubungkan dengan garis-garis, maka titik tengahnya itu menjadi puncak. Ya, jadi puncak histogram itu dinamakan poligon frekuensi. Mungkin biar lebih mudah kita memahaminya, kita lihat aja ya bentuk ini contohnya. Oke, misalkan kan seperti ini tabel berfrekuensi setelah kita kelompokkan kemarin kan. Nah, untuk mencari titik tengahnya ini tambahkan bagi 2 kan gitu kemarin kan. Ya, 150 itu kan dibagi 2 kan 75 ini kan. Ya, ini frekuensinya kita jumlahkan. Gitu ya. Oke, 8, 10, 6, 6, 12, 8, 0 gitu ya. Oke, daftar distribusi frekuensi data di atas dapat digambarkan dalam histogram dan poligon frekuensi sebagai berikut. Jadi kalau seperti ini datanya, ini kita gambarkan jadi kira-kira seperti ini. Gimana caranya? Nah, itulah yang kita kelompokkan tadi ya kan? Nah, ya, jadi kalau 75 tadi kan 0 dia kan? Kalau 84 nilai tengahnya tadi sebanyak 8. Ya kan? Oke. 93 sebanyak 10. Ya kan? Gitu juga kalau 102 6. Ya, titik-titik yang ini titik tengahnya ya. Kan titik tengah ini tadinya nih ya. Ya kan? Gitu. Sampai nanti 129 138 dan titik-titik tengahnya inilah kita gambarkan gitu ya. Kalau diagram batang itu kan kemarin kan nggak menyatu dia kan? Ya, terpisah. Jadi kalau histogram itu jadi menyatu. Kenapa bisa menyatu? Karena batas bawah pada kelas sebelumnya itu dikurangi 0,5 kan? Sama ditambahin 0,5. Jadi ketika gini dia, ini ditambahkan 0,5, ini diundurkan 0,5 kan menyatu jadinya dia. Gitu maksudnya. Ya. Oke. Sementara poligon frekuensinya itu penghubung garisnya ini setiap nilai-nilai tengahnya. Ya kan, dari 0 ke sini hubungkan ke tengah-tengahnya. Gitu. Kira-kira bisa dipahamin ya? Oke. Sekarang ogive. Ogive itu apa? Kan gitu ya? Oke. Kalau ini kan sumbu X sama sumbu Y periode sama jumlahnya kan? Nah, kemudian setelah itu ya, tepi kelas atau nilai frekuensi kumulatif tersebut kita hubungkan dengan garis-garis. Diagram garis yang
terjadi itulah dinamakan dengan poligon frekuensi kumulatif. Apabila poligon frekuensi kumulatif ini dihaluskan, diperoleh suatu kurva yang disebut dengan kurva frekuensi kumulatif. Itulah yang disebut dengan ogive. Ya, setelah dihilangkan tadi diagram batangnya, tinggal garis penghubung-hubung itu kan, itulah yang disebut dengan ogive. Ya, biar lebih mudah kita memahaminya, mungkin langsung aja ya kita coba perhatikan yang ini. Ini kalau kurang dari kan dikurangkan dia kan. Kalau lebih dari atas. Ya kan? Ini setelah ditambahkan ini. Bisa nggak kira-kira pahami? 8, 18, 24 seterusnya ini kan naik dia ini kan. Kalau ini turun kan 50, 42, 32. Dari mana? Dari ini tadi. Mana? Ini. Ya kan 0, 8 tambah 10, 18 tambah 6, 24 tambah 6, 30 tambah 12, 42 tambah 8. Nah, ya kan? Sementara kalau yang satu lagi ini dikurang-kurangkan, mula-mula 50, kurang 8, 42, kurang 10, 32, kurang 6, 26, kurang 6, 20, kurang 12, 8 gitu. Kalau satu dia naik, kalau satu lagi turun. Itu aja sebenarnya. Ya. Oke, sehingga dengan seperti itu digambar jadi gini. Yang itu Pak? Yang mana? Yang besar 124,5. Yang mana? Ini sebelah Pak, slide saya. Ini. Besar 124,5. 124,5. Kalau kurang dari 133,5 ya. Nah, coba kita lihat intervalnya nih. Nah, ini kan. Berapa tadi katanya? Ini lebih besar 124,5. Ini kurang dari 133,5 kan? Ya. Satu berapa tadi katanya? 124,5. Nah, berarti di ini kan? Kurangi 0,5 ini kan? Kalau atasnya kan 133,5 kan? Karena yang di kelas terakhir ini kan nggak ada lagi nih kan? Udah 0 jadi ya kan? Kan sampai di sini aja dia kelasnya kan? Yang nilainya 8 ini kan? Ya. Kalau bawah kan kurangi 0,5, 124,5 kan? Kalau atas 133,5 kan? Nah, inilah dia nggak? Jadi tanda-tanda aja ya Pak? Iya, intervalnya aja. Nih, kalau kurang dari kan naik dia tadi kan? Ya. Dari 79,5, 88,5. Ini tahu ya dari mana yang ini kan? Batas bawahnya tadi yang dikurangi 0,5. Ya kan? Oke. Berarti kan kalau 88,5 tadi kan 8. 97,5 ya kan? 106,5 115,5 30 ya kan? Ini kan tadi penjumlah-jumlahan ini tadi kan? 0, 8 tambah 10, 18 tambah 6, 24 tambah 6, 30 tambah 12, 42 tadi kan? Oke, tambah 8 tadi kan? 50. Makanya naik dia kan? Ya, kalau lebih dari tadi kan turun kan? Mula-mula dari 50 tadi kan? Makanya pertama-tama kan 79,5 ini kan dari 50 tadi kan? Itu kebalikannya, Pak? Iya. Kurang berapa tadi? Kurang 8 tadi kan? Makanya 42. Kurang 12. Kurang 2. Setelah 42 tadi kurang 10 kan? Kurang 12. Ya. 12. 42 kurang 12 berarti 30 ya? 30 ya. Habis itu tadi kurang Kurang 10. Kurang 10, kurang 6, kurang 6. Pertama kan kurang 8, 42, kurang 10, 32, kurang 6, 26, kurang 6, 20, kurang 8, kurang 12, 8. Baru 0 terakhirnya kan? Iya gitu.
Kalau udah 0 kan berarti kan udah balik ke Semula. mula-mula itu kan? Iya. Baru setelah itu ini ogifnya itu tinggal menghilangkan Garis-garis. penghubung ya garis-garis ininya aja. Berarti kan inilah hasil kurvanya kan? Baru dibuatkan di sini nilainya 8, 18, 24 yang ini tadi 24, 30, 42, 50 inilah dia kan ogifnya. Ogif positif naik ya kan? Ogif negatif turun. Pak, berarti Pak mau sebut 4 ogif gitu kan Pak? Gimana? Kalau nanti kan soal Pak mau sebut 4 ogif, itu kan Pak 4 di situ Pak. Ada garis-garis sambung enggak kan Pak? Garis-garis sambung di mana maksudnya? Yang ada Maksudnya garis-garis. buat gambar itu empat-empatnya itu atau yang paling bawah aja? Ini kan masing-masing ini kan. Ini poligon frekuensi kumulatif kurang dari. Ini poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Ya kan? Ini ogif positif. Kalau ogif positif itu pasti diambil dari poligon kurang dari kan frekuensi kumulatifnya kan. Kalau ogif negatif itu pasti lebih dari. Sebenarnya kan memindahkan ini ke sini ini baru dihilangkan ini ya kan. Sebenarnya yang ini pun diperolehkan dari diagram batang yang tadi kan. Yang dihilangkan batangnya tadi. Gitu. Jadi boleh kamu langsung gambar garis itu aja kan? Gimana? Langsung gambar garis saja. Terus ada garis penghubung. Kalau ogifnya, Ya. ogifnya kan? Kalau ogifnya kan memang nggak ada garis-garis apanya lagi, udah tinggal gambar apanya kan? Iya, ini ya oleh-olehnya ya kan? Boleh kecil. Cukup lah Pak, kalau udah Pak. Nah, ya.